untuk semuanya. Dan terima kasih sudah hadir untuk 5 narasumber kita. Tentunya ada dari Negeri, kemudian juga dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Capil, dan juga dari perwakilan untuk Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sambas. Baik, tentunya hari ini ada di podcast Diskominfo Sambas yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri yang tentunya ini juga inisiasi oleh Patiro untuk tema kita pada hari ini optimalisasi pemanfaatan aplikasi SP4 untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sambas. Baik Pak, ini kan tadi kan disebutkan kan selama dari Januari sampai sekarang gitu kan, ini baru ada 20 pengaduan gitu kan, artinya ini boleh dikatakan termasuk masih sedikit lah Pak ya. Nah tentunya untuk menyikapi hal tersebut gitu kan, bagaimana ini kalau misalkan dari komitmennya termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sambas gitu ya, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan SP4N lapor ini, karena bisa jadi masyarakat itu banyak yang belum tahu, kemudian rasa enggan gitu ya untuk melaporkan gitu ya. Kemudian juga tentunya kalau dari sisi pengelolaannya untuk SP4 lapor ini apa gitu yang sudah dinilai baik dan apa saja yang ini juga perlu ditingkatkan, perlu dimaksimalkan, dan tentunya ini juga diperlukan semacam strategi langkah cara lah ya, agar tentunya pemanfaatan SPN Lapor 4 ini lebih masif lagi, lebih maksimal lagi digunakan oleh masyarakat. Kebetulan Dinas Kominfo sebagai leading pelaksana nih terkait dengan SP4N Lapor. Jadi Pak Rega, sebelum saya mulai lebih lanjut ini, saya secara umum mungkin tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya akan memperkenalkan kembali terkait dengan SP4N Lapor. Alhamdulillah ini Pak Rega, memang saya mengikuti dari mulai saya eselon 4 Pak. Sekarang saya sudah sampai kepada eselon 2, masih berkutat di SP4N Lapor. Jadi memang kebangkitan SP4N Lapor di Kabupaten Sambas ya, itu saya terlibat langsung Pak untuk membidani. Dan sebagai informasi memang untuk di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memang agak terlambat menerapkan SP4N Lapor, itu dikarenakan beberapa hal. Jadi memang di tahun 2019 kami berkunjung Pak ke Kemendagri, karena ada beberapa hal yang memang perlu kami klarifikasi secara langsung terkait dengan aplikasi awal SP4N Lapor. Jadi ketika aplikasi sekarang ini kan sudah berbeda jauh Pak, generasinya sudah berbeda dengan aplikasi SP4N Lapor yang pertama. Jadi salah satu yang menjadi alasan mengapa Sambas itu agak terbelakang di dalam menerapkan SP4N Lapor di Kalimantan Barat, karena memang ada beberapa hal yang memang menurut kami pada saat itu perlu disempurnakan di aplikasi SP4N Lapor, dan alhamdulillah hasil pertemuan kita itu memang ditindaklanjuti oleh teman-teman dari penyelenggara SP4N Lapor di Kemendagri. Salah satu poin pada waktu itu Pak, kalau Bapak masih ingat, saya masih ingat Pak. Jadi pada waktu aplikasi pertama SP4N Lapor, si pengadu itu kan langsung tampil di beranda utama itu Pak, di tingkat nasional. Jadi kami pada saat itu di Kabupaten Sambas merasa keberatan. Karena kan maklumlah Pak, tingkat pendidikan untuk masyarakat di berbagai pelosok ini kan berbeda-beda nih Pak. Mungkin kalau untuk di Jakarta oke, nah kan sudah bisa kita jamin tingkat pendidikannya. Tetapi bagaimana dengan kami di daerah perbatasan? Kami pada saat itu khawatir, pertama dari segi bahasa aja itu Pak, itu jauh berbeda. Kami menggunakan bahasa daerah kami, saya khawatir nanti masyarakat menyampaikan aduan dengan bahasa kearifan lokal itu kurang bisa dipahami.
oleh teman-teman admin dari SP4N Lapor di pusat. Sehingga pada saat itu kami berkeinginan memungkinkan nggak setiap aduan dari masyarakat itu tidak langsung muncul di beranda utama SP4N Lapor. Nah, ternyata pada saat itu kita diakomodir, Pak. Bisa ternyata, jadi melalui masuk ke admin tingkat kabupaten lebih dahulu. Sehingga pada saat itu kita baru mulai menerapkan SP4N Lapor kalau berdasarkan surat keputusan Bupati itu pada tahun 2019. Walaupun di dalam perjalanan kita baru bisa aktif, ya, baru bisa aktif itu di tahun 2021 dengan berbagai kendala. Karena pada saat itu dengan berbagai kendala kita di daerah, hingga kita baru bisa efektif melaksanakan SP4N Lapor itu di 2021. Terkait dengan hasil kajian cepat itu, Pak, saya juga sudah membaca sepintas hasil. Memang untuk di beberapa kabupaten kota, di 12 kabupaten kota itu ya, memang permasalahan dan kendala yang dialami itu beragam, tetapi hampir samalah. Kami ngeluh dia. Hampir sama. Ngeluh di sosmed. Yang paling dominan itu kan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam menggunakan aplikasi SP4N Lapor sebagai kanal pengaduan ini, Pak. Itu pada umumnya yang dialami oleh kabupaten kota. Ya kan, artinya upaya kita itu sudah memang sampai ke level kecamatan. Selain memang ya kan secara dinamis, kita sudah menyampaikan informasi ini melalui website PPD kita, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sampai kepada tutorialnya itu. Sampai kepada tutorial bagaimana cara menyampaikan pengaduan melalui SP4N Lapor. Itu sudah, ya kan. Tetapi itu kembali lagi, ya kan, kita menyampaikan kepada masyarakat. Tentunya kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada kanal aduan ini, SP4N Lapor yang sudah terintegrasi ke pemerintah pusat, itu kan. Sambil kita melakukan dorongan ini kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap aduan yang disampaikan itu pasti akan ditindaklanjuti, ya kan, pasti akan ditindaklanjuti. Karena memang ini merupakan usaha yang sangat usaha yang sangat keras, saya pikir, karena memang masyarakat tentunya sudah memiliki pengalaman tersendiri barangkali terkait dengan aduan, sehingga itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rega itulah yang terjadi. Mungkin terjadi di seluruh masyarakat di Indonesia ini, bukan hanya di Kabupaten Sambas. Ada keengganan ketika sudah mau, tidak tahu. Nah, itu kan mau mereka menyampaikan aduan, tetapi tidak tahu. Nah, kan sampai tidak tahu bagaimana mengimplementasikan atau menggunakan aplikasi SP4N Lapor sebagai kanal aduan. Itu merupakan salah satu masalah barangkali yang ada di Kabupaten Sambas. Tentunya hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Kemendagri terkait SP4N Lapor, itu beberapa catatan itu, Pak. Banyak catatan yang memang harus kami tindak lanjuti. Tentunya kami juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam memanfaatkan kanal aduan SP4N Lapor sebagai kanal aduan nasional. Ini kanal aduan nasional di Kabupaten Sambas. Tentunya dengan berbagai kendala itu menjadi bumerang bagi kami. Bagaimana nanti tentunya usaha-usaha yang akan kita lakukan secara masif agar masyarakat betul-betul mau dan percaya terkait dengan keberadaan SP4N Lapor ini. Demikian. Demikian dari Bapak Ilham ya, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas. Dan kita tentunya juga pengen tahu ini dari segi pengaduannya. Ini juga sudah ada Bang Iswandi ya sebagai pengelola SP4N Lapor ya. Kalau untuk saat ini Bang, pengelolaan SP4N Lapor ini dijalankan seperti apa? Kemudian kalau misalkan masyarakat ini mau melapor, mau mengadu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat, gitu. Kemudian tentunya juga bagaimana kalau misalkan untuk aduan masyarakat ini nantinya ini bisa ditindaklanjuti.
Mungkin itu Pak, mungkin bisa disampaikan untuk penjelasan Pak. Terima kasih pada Bang Moderator ya. Selamat pagi pada Pak Rega. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak via Zoom meeting. Nah, kemarin kita pernah ketemu pada saat acara Fintech Lapor di Surabaya kemarin Pak. Pada bulan Februari atau Maret di Grand Davam itu. Ya, kemarin Bapak sempat mengisi ya jadi narasumber pada kegiatan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk saat ini apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ilham ya, kita untuk soal lapor di Kabupaten Sambas itu untuk SK-nya itu terbit pada tahun 2019. Walaupun tadi awal tahun 2023 ada perbaikan SK itu, perubahan SK untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada dan terbaru sekarang. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri mulai aktif itu pada akhir 2020 dan di awal 2021. Dan kemarin kita sempat mengadakan Fintech juga untuk pejabat penghubung dan menghadirkan perwakilan masyarakat sekaligus sosialisasi bagaimana lapor itu ada di Kabupaten Sambas. Kemudian untuk cara pengaduan lapor itu sendiri sebenarnya cukup mudah sih. Sebenarnya cukup bisa mendownload aplikasi lapor yang ada di Play Store atau bisa langsung ke Google ya. Buka browser kemudian cukup ketik lapor itu pasti muncul www.lapor.go.id. Itu kemudian masyarakat tinggal mengisi username, membuat akun, kemudian mengisi username, kemudian menyampaikan laporan yang akan mereka laporkan. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti dari laporan masyarakat itu akan masuk ke admin nasional yaitu di Kemenpan RB. Kemudian akan didisposisi itu minimal maksimal itu 3 hari ya. 3 hari dari Kemenpan RB, kemudian didisposisi kepada administrasi admin kabupaten itu maksimal waktu verifikasinya itu selama 3 hari. Kemudian dari admin kabupaten akan mendisposisi kepada OPD atau pejabat penghubung itu tergantung nanti dari tindak lanjutnya itu tergantung dari jenis laporan atau kategori laporan yang dimasukkan. Bisa saja itu aspirasi ataupun permohonan informasi itu tindak lanjutnya sesuai SOP itu selama 5 hari, maksimal 5 hari. Kemudian kalau pengaduan tidak berkadar pengawasan itu bisa maksimal 14 hari. Kemudian kalau untuk laporan berkadar pengawasan itu maksimal 60 hari kerja. Itu. Nah, bagaimana caranya kalau laporan kita itu bisa ditindaklanjuti oleh instansi? Itu tentunya ada persyaratan ataupun ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan. Itu yang pertama adalah identitas pelapor itu harus jelas. Cuman di sini ketika memasukkan laporan itu identitas pelapor harus ada. Walaupun nanti pada saat verifikasi itu dari admin kabupaten itu akan memilih fiturnya bisa anonim atau rahasia. Dilindungi ya. Ya, dilindungi. Jadi untuk pelapor jangan khawatir bahwa identitasnya itu akan terbuka atau dilihat oleh publik. Kalau misalnya dipilih anonim, itu di beranda aplikasi pelapor itu akan muncul laporannya saja, tetapi nama pengadu itu tidak, nama pelapor itu tidak akan muncul, tapi disembunyikan. Tapi kalau misalnya dipilih ataupun pemohonnya pun langsung bisa memilih fitur rahasia, itu untuk laporannya dan nama pelapor itu tidak akan muncul di beranda aplikasi pelapor. Jadi yang muncul itu yang tahu itu hanya admin, kemudian dengan pejabat penghubungnya saja. Tuh seperti itu. Baik, Pak. Terkait data pengaduan dari SP4 yang lapor gitu kan, ini tentunya apakah dapat dijadikan semacam dasar dalil ya untuk perbaikan pelayanan publik dan juga kebijakan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk data yang masuk pada pelapor itulah kenapa dari pusat
Kemendagri, PRB, KSP, dan sebagainya itu meminta agar ada satu kanal aduan yang terintegrasi. Jadi kalau untuk aduan konvensional atau manual itu kemungkinan tidak bisa, susah ya kita untuk mengidentifikasi, menganalisis ataupun untuk mendokumentasikan laporan-laporan yang masuk selama ini. Sedangkan kalau untuk di lapor itu sendiri, karena sistemnya terintegrasi dan setiap laporan itu masuk ke database, sehingga laporan itu akan terekam. Nah, biarpun 5 tahun yang lalu sampai tahun ini itu datanya dapat kita ambil, sehingga itu bisa menjadi acuan, menjadi instrumen, salah satu instrumen untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik dan untuk dapat dijadikan penentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu, Mas. Berarti memang ketika masyarakat itu sudah menyampaikan aduan, laporan, memang untuk identitasnya itu aman gitu. Aman. Tidak perlu khawatir kan, Tidak perlu ya. khawatir. Kemudian juga ini tentunya masyarakat kalau misalkan berpikir nanti bakalan ada intimidasi, tidak karena aman. Itu ada fitur tadi ya bisa disebutkan untuk nama penggunanya. Iya. Kemudian tentunya setelah dijelaskan oleh Bang Iswandi, Pak Iswandi tentunya untuk mekanisme penerimaan itu bagaimana kalau untuk misalkan penyelesaian dan juga pengaduan dari masyarakat ini dijalankan seperti apa kalau untuk misalkan masyarakat ini sudah peduli, sudah melaporkan nih, kemudian responnya seperti apa nanti? Ya, ketika laporan itu masuk ke admin kabupaten ya, yang telah didisposisi oleh pusat, kemudian ke kabupaten, kemudian kabupaten mendisposisi ke OPD masing-masing, instansi teknik. Itu kita akan memonitoring, terus memantau tindak lanjut laporan itu seperti apa. Jadi kalaupun seandainya pada hari, tapi laporan itu belum ditindaklanjuti atau didisposisi atau diselesaikan, maka kita akan follow up OPD tersebut agar segera untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan yang telah masuk. Betul. Terima kasih Pak Iswandi atas kesempatan. Kita beralih lagi kita yang keempat ya, Muslim ya. Ini merupakan praktisi pelayanan publik ya dari Disdukcapil. Pak, terkait untuk aplikasi SP4N Lapor ya, apakah ini juga sudah dikenal luas masif oleh masyarakat Kabupaten Sambas? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Pak Reza, Pak Kadis Kominfo, Pak Sondi, Bu Riri, Pak Moderator, terima kasih kesempatannya. Jadi perlu dijelaskan terkait dengan SP4N Lapor ini, kita memang dari tahun 2019 sampai sekarang, kalau kita lihat frekuensi daripada laporan yang masuk di Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu sangat-sangat minim. Kita cek kemarin sampai saat ini itu masih di bawah 20 laporan yang masuk. Jadi sangat-sangat kurang. Artinya kalau dapat kita simpulkan bahwa pengaduan melalui SP4N Lapor ini memang belum banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Sambas. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil juga membuka layanan pengaduan secara langsung. Jadi masyarakat lebih senang ya, mungkin lebih senang menggunakan layanan pengaduan yang ada di Dukcapil karena langsung bertatap muka, kemudian langsung dieksekusi, kemudian langsung ditindaklanjuti apa-apa yang mereka adukan. Namun di sisi lain, tentunya SP4N Lapor ini merupakan juga pintu lain ya, pintu resmi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan permasalahan-permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan, khususnya ya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah, memang kalau kita lihat
frekuensi yang sedikit ini nampaknya perlu kita tingkatkan lagi semacam sejenis sosialisasi lah kepada masyarakat kita, terutama mungkin anak-anak sekolah, kemudian pelajar, mahasiswa, yang tentunya barang seperti ini kan tidak semua masyarakat itu paham. Nah, kita tahu masyarakat kita tidak semuanya mengenal apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai bahan bentuk pengaduan. Yang lebih populer mungkin media sosial, ya kan? Media sosial sangat mudah sekali, kemudian cepat tanggapnya, kemudian ya gitulah kalau udah media sosial. Namun kalau SP4N lapor ini, kami juga sangat berterima kasih, terutama sekali kepada pihak Kominfo sebagai pengelola di Kabupaten Sambas, karena dengan kerjasama yang baik selama ini, Bapak Ibu, apapun yang masuk terkait dengan administrasi kependudukan, aduan-aduan yang masuk terkait dengan administrasi kependudukan selalu disampaikan ketika kami kelewatan untuk membukanya. Nah, oleh karena itu setiap pengaduan yang masuk SP4N lapor di Dukcapil selalu kita tindak lanjuti, selalu kita selesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Saya kira ya. Pertama kasih. Tadi juga Bapak menyinggung kan, karena masyarakat itu untuk di Kabupaten Sambas lah ya lebih banyak menggunakan sosial media ya untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, dan tentunya ini semacam perlu ada dorongan juga ya terkait yang namanya transparansi juga dan juga akuntabilitas penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui nanti itu SP4N lapor. Kemudian untuk SP4N lapor ini apakah juga menyasar ya, untuk kelompok-kelompok rentan ataupun mungkin juga ada semacam masyarakat yang dikatakan mungkin dia ini terbatas ya, mungkin dari segala sesuatu terbatas. Seperti apa, Pak? Jadi memang SP4N lapor ini ya memang sebagai media untuk mengadukan berbagai permasalahan. Nah, karena kita dari Dukcapil, jadi kasusnya yang kita angkat ini dari Dukcapil ya. Nah, tadi saya katakan memang mereka masyarakat kita ini lebih senang menggunakan media sosial. Kita tahu dan kita juga mempunyai media sosial resmi lah ya di Dukcapil Kabupaten Sambas, kemudian kita juga punya IG, kemudian kita juga punya layanan melalui online, sehingga masyarakat hari ini lebih banyak menggunakan media-media yang khusus langsung bersentuhan dengan OPD tersebut. Nah, kalau melalui SP4N lapor ini memang tadi saya sampaikan, itulah mungkin mengapa kita perlu lagi lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan jalur ini sebagai jalur resmi pengaduan terhadap pelayanan publik. Nah, dan harus menjangkau semuanya, ya, tidak terkecuali mereka-mereka yang melakukan pelayanan, namun juga mereka yang tidak tersentuh sekalipun gitu. Nah, jadi memang yang kita perlukan saat ini adalah lebih memasifkan ya sosialisasi terkait daripada SP4N lapor ini kepada masyarakat untuk menggunakannya, untuk memberitahukannya agar segala bentuk pengaduan selain secara langsung dapat juga menggunakan jalur resmi melalui online ini. Saya kira gitu. Baik, mungkin ini terakhir Pak ya. Pertanyaannya ini sebenarnya apa yang perlu diperkuat kembali lah ya oleh pemerintah daerah terkait penyelesaian pengaduan masyarakat ini agar bisa tuntas dan juga cepat. Terutama kerjasama. Kita tuh perlu kolaborasi ya, kerjasama antar instansi itu penting sekali. Terutama di sini pengelola pengaduan di tingkat kabupaten, kemudian OPD. Karena saya yakin, karena sedikitnya pengaduan yang masuk, kadang-kadang kawan-kawan di OPD ini lupa untuk membuka aplikasi itu. Sehingga perlu
disampaikan lagi secara khusus kepada admin OPD masing-masing. Nah, untuk itu memang kita perlu kolaborasi kerjasama yang baik terkait dengan aduan-aduan yang masuk. Nah, yang kedua, perlu penanganan secara cepat terkait dengan aduan yang masuk. Cepat, tepat, dan tuntas itu perlu. Nah, jangan sampai aduan-aduan masyarakat yang masuk ini nanti hanya sekedar masuk, kemudian kurang ditindaklanjuti dan tidak ada hasilnya. Nah, itu mungkin menyebabkan masyarakat nanti kurang percaya ya kalau hal seperti itu kita lakukan. Nah, yang terakhir mungkin adalah komunikasi dan sosialisasi itu tadi yang terakhir. Perlu sekali kita sampaikan terkait dengan SP 4 lapor ini, terutama generasi muda yang familiar dengan IT. Ya. Mahasiswa, pelajar, nah itu saya kira generasi-generasi berikutnya ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme. Dan juga yang paling penting juga saya pikir adalah pemerintah di tingkat desa, ya, di tingkat desa, kecamatan, bukan hanya sosialisasi terkait dengan penyampaian, tapi bagaimana pemanfaatannya. Mungkin perlu bimtek terkait dengan ini, ya kan? Jadi sehingga mereka itu paham, ngerti, dan tahu bagaimana cara penggunaannya. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan SP 4 lapor ini biar bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Berarti dalam hal ini semua stakeholder itu harus Ya, dilibatkan ya. semua stakeholder harus terlibat dan harus paham ya terkait bagaimana penggunaan ini. Baik, terima kasih Bu penjelasan Pak Muslim, dan kita beralih ke narasumber kita yang terakhir ya, Ibu Yusrin ini. Tentunya ya Ibu sebagai masyarakat lah Ibu ya. Ini juga tentunya tadi juga kan di awal Bapak Rega juga sudah menyampaikan bahwa tentunya masyarakat ini masih banyak yang belum mengetahui, dan juga masyarakat ini lebih senang ya untuk menyampaikan pengaduan itu di sosial media dibandingkan menggunakan SP 4 yang lapor atau juga ke dinas terkait gitu ya. Dan kalau misalkan untuk kendala ya, yang dijumpai oleh masyarakat ya, dan tentunya untuk Ibu Yusrin ini juga merupakan wakil ketua wakil ketua untuk Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sambas. Nah, sebagai tentunya mewadahi juga, ini kendalanya seperti apa biasanya Bu yang dihadapi? Mungkin boleh juga bagi pengalamannya ya. Terima kasih Abang moderator. Selamat siang Rega. Senang bertemu, bisa diskusi seperti ini ya langsung. Nah, terkait dengan aplikasi ini itu SP 4 lapor gitu. Terus terang saya itu dari saya dulu lah ya. Baru tahu aplikasi ini tuh ketika dari USAID Erat mengadakan kajian FGD tentang kajian cepat SP 4 lapor di bulan Maret kemarin 2022, sebelum 2023 ya. Nah itu iya baru itu di situ kita dikumpulkan dari berbagai tingkat organisasi ya, ada ibu PKK, ada PPDI penyandang disabilitas, kemudian organisasi lainnya. Nah dan di situ kami semua itu baru itu tahu bahwa ada namanya aplikasi pengaduan gitu ya, baru tahu itu ada gitu. Nah di situ memang baru kita tahu oh ternyata ada dan penggunaannya dan sebagainya gitu. Nah jadi memang kenapa mungkin gitu aduan sedikit yang diterima gitu kan, karena memang aplikasi ini tuh belum familiar, belum dikenal. Nah mungkin dari pihak instansi terkait atau pemerintah daerah mungkin sudah mensosialisasikan, tapi memang nyampe tidaknya gitu informasi yang disampaikan belum menjangkau keseluruhan. Karena beberapa yang saya tanyakan juga gitu kan, saya menanya ke pemerintah desa gitu, saya bertanya dengan salah satu teman, apakah Bapak tahu gitu apa itu saya bilangkan spam lapor ya,
SP4N lapor itu jadi spam lapor. Nah, jadi 4 jadi A gitu kan, spam lapor. Tidak tahu gitu. Apa malah panjang lebar gitu. Bu, dari desa apalagi gitu. Kalau kita dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas perempuan. Nah, ini kan kalau masih masuk masyarakat yang rentan ya, maksudnya rentan dalam artian yang masih sedikit perhatiannya gitu. Dan memang sekarang lebih di apa? Perhatian sih, lebih perhatian. Nah, itu kan memang banyak sih sebenarnya kendala atau pengaduan yang mereka alami gitu. Kalau saya sampaikan dulu ya Pak ya, disabilitas itu kan kadang kendalanya ketika dia berurusan dengan dinas-dinas terkait itu kan mengenai fasilitas. Nah, iya, fasilitas kan tidak semua OPD atau tidak semua dinas menyiapkan fasilitas yang memadai. Iya, memadai. Ya, memang ada dinas-dinas yang mulai dari jalannya gitu kan, ya kursi roda misalkan dari akses disabilitasnya itu udah memang ada beberapa terpenuhi gitu. Tapi memang banyak kendala. Nah, ketika mereka mau menuangkan pengaduan gitu kan, mereka bingung melalui bagaimana gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini yang mungkin nanti bisa disosialisasikan lebih lanjut lagi, artinya kita bukan hanya menyampaikan bahwa ini ada aplikasi gitu, untuk pengaduan, tapi bagaimana cara penggunaannya gitu. Karena masyarakat kita kan begini ya, walaupun kita udah mensosialisasikan, menginfokan, buat poster atau ditempel dan sebagainya, tapi kadang gimana cara penggunaannya, misalkan iya bingung, terus malas, bukan malas, kadang kan namanya masyarakat kita sekarang itu kan pengen yang simpel ya, yang praktis. Nah, jadi banyak aturan dan sebagainya, tapi ketika diadakan Bimtek mungkin salah satunya, ataupun itu tadi kerjasama itu tadi. Nah, itu memang karena ketidaktahuan dengan sosialisasi belum nyampai, itu yang menyebabkan kendala dari kita masyarakat itu belum mengetahui apa sih sebenarnya SP4N lapor itu. Itu mungkin. Kalau sejauh ini untuk Ibu secara pribadi gitu sudah menggunakan Bu untuk? Saya secara pribadi memang masih belum menggunakan gitu kan, tapi pernah saya mencoba di aplikasi kemarin pada saat kita PJJ, kita kan mendownload terus ketika kita ingin memasukkan email dan sebagainya itu kendala lagi. Nah, terus kita melalui kan bisa ada beberapa pilihan, melalui Google bisa, Facebook bisa. Kita klik melalui Facebook juga terkendala lagi gitu. Jadi ketika mau masuk ke lamannya aja itu memiliki berbagai macam kendala. Bisa jadi karena internetnya gitu kan, jangkauan sinyal internet, ataupun aplikasinya saya kurang tahu ya. Ya, kadang kan ada aplikasi yang berat bahasa ininya ya. Jadi mau masuk ke tahapan 1 ke 2 aja itu ribetnya, bikin bukan main ya, loading atau dan sebagainya. Nah, ini kan salah satu juga kendala bagi kita masyarakat yang pengennya semua praktis itu jadi agak malas gitu ya. Malas gitu. Banyak sih prosedurnya. Tambah satu lagi ya, mungkin ketidaktahuan itu tadi, keterkaitan dengan dirahasiakan tadi bisa jadi. Fitur yang mengandung bahwa kita itu pelapor itu dirahasiakan. Nah, kalau itu disosialisasikan, saya rasa masyarakat itu wah ini lebih aman nih, maksudnya enak, mudah. Tapi kalau kita media sosial ini kan salah satu memang mudah, tapi walaupun pakai akun palsu misalkan, tapi lama-lama ketahuan gitu ya. Tapi kalau kita yang hanya menyampaikan takut dan sebagainya, sebenarnya keuntungan dari aplikasi ini gitu kan. Tapi karena ketidaktahuan itu tadi, itu secara mendalam terkait aplikasi ini. Itu tadi. Baik, tentunya kalau misalkan dari Ibu sendiri ya sebagai masyarakat, apakah untuk
aplikasi SP4N ini tentunya ada nggak semacam benefitnya atau manfaatnya untuk masyarakat, terutama untuk yang kaum rentan ini? Iya, kalau kebermanfaatannya itu, kalau mendengar penjelasan pada hari ini itu yang sangat detail, saya rasa memang sangat besar manfaatnya gitu bagi kami masyarakat, yang apalagi kita misalkan kaum perempuan, disabilitas gitu kan, memang sangat besar manfaat dari aplikasi ini, karena kadang kelemahannya kita kan yaitu tadi kekhawatiran atau ketakutan kalau kita melapor itu tadi rentetannya itu, kalau secara nyata, maksudnya secara bukan melalui aplikasi, khawatir si A ini melapor, ini nanti akan dipersulitlah urusan dan sebagainya. Nah, jadi intimidasi, iya, intimidasi, kemudian dipersulit dan sebagainya gitu kan. Kalau sebenarnya kerugian dari medsos ya, itu kan jejak di kita kan ada. Itu sebenarnya ada positif negatif juga, karena kita khawatir ketika kita komplain, terus kita diingat wajah dipersulit dan sebagainya. Nah, tapi kalau aplikasi kan tidak nih, karena disembunyikan ya, misalkan. Kemudian kita lebih mudah menyampaikan gitu, apa yang menjadi kendala dan sebagainya. Mungkin tingkat kepercayaan masyarakat sih mungkin yang masih belum nyampai gitu ya, belum nyampai kepada aplikasi ini, karena mungkin sosialisasinya itu yang masih belum nyampai kepada masyarakat. Baik, berarti ini perlu semacam langkah gitu ya, yang perlu dilakukan oleh Pemda sendiri untuk memperkuat kembali agar masyarakat ini bisa memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor ini sebagai saluran pengaduan yang terpercaya. Jadi apa sebenarnya, misalkan kalau dari masyarakat sendiri yang perlu diperkuat nih? Yang saya rasa ya, ini mewakili masyarakat ibaratnya yang kita tidak mengetahui lah ya kan. Langkah pertama itu memang sosialisasi, bagaimana sih cara sosialisasinya gitu, yang memang biar tepat sasaran. Ya memang seperti kata Pak Muslim itu memang kerjasama di semua stakeholder ya. Walaupun kita sudah menyampaikan ke camat misalkan ya, dari sesama dinas instansi, kadang kita tidak tahu apakah memang juga sudah mengetahui semua atau belum. Kerjasama dengan camat, desa, kemudian mahasiswa, kita di sini ada perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi, kita bisa kerjasama dengan mahasiswa untuk mensosialisasikan aplikasi ini, dan tidak hanya menyampaikan bahwa ada aplikasi, tapi lebih kepada mendalam bagaimana cara penggunaan dan sebagainya. Kita bisa bersama-sama gitu menginformasikannya. Ada ibu-ibu PKK misalkan untuk menggandeng kaum perempuan. Kalau untuk menggandeng disabilitas, kita punya Persatuan Penyandang Disabilitas. Nah, intinya semua stakeholder yang ada di Kabupaten Sambas itu memang harus saling bekerja sama untuk menggaungkan aplikasi ini SP4N Lapor. Karena apa? Kalau kita sudah totalitas ya, ibaratnya menggaungkan kemana-mana dan sebagainya, itu kan jadi masyarakat itu memang udah kan saling menyampaikan gitu, dan terlihat keseriusan gitu dari pemerintah daerah kita bahwa memang aplikasi ini penting gitu. Jadi dengan demikian pun masyarakat dengan sendirinya akan mendapat kepercayaan lah dari masyarakat ya. Baik, terima kasih Bu Isrin sudah berbagi pengalamannya juga gitu ya, dan juga sarannya, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan juga lah ya dari pihak terkait untuk tentunya mengambil semacam kebijakan ya, perbaikan gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita di podcast temanya optimalisasi penggunaan aplikasi SP4N Lapor untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sambas. Nah, kita kembali ke Pak Ega. Tadi kan sudah dijelaskan juga gitu ya,
tentunya dari narasumber kita gitu ya, dan juga sudah disampaikan juga pengalamannya dari Ibu Srin. Ini mungkin terakhir Pak ya, Pak Rega, untuk closing statementnya dari Bapak sendiri ini seperti apa dari Puspen Kemendagri Pak. Ya, makasih Bang. Tadi saya menyimak tadi yang disampaikan Bu Yusran juga. Saya mungkin sedikit ya jatuh pada konklusi bahwa memang masih ada 2 PR kita bersama nih. Pertama, sosialisasi. Itu memang sendiri sebenarnya banyak masyarakat Bu yang belum tahu apa itu. Kalau belum tahu, belum tahu ini pentingnya kami dorong daerah bisa sosialisasi itu lapisan masyarakat. Nah mungkin salah satu kendalanya anggaran, terbatasan anggaran. Ini mungkin bisa disiasati. Misalkan ini Pak Ilham ini Pak Muslim, jika misalkan ada teman-teman OPD menyelenggarakan forum yang pesertanya nah itu bisa disisipkan mungkin satu sesi pengenalan apakah video durasi sambil menunggu sesi. Kemudian untuk memancing tadi masyarakat juga mau menyampaikan poinnya, pada saat ini sharing dari bisa juga pada saat peserta dari masyarakat mau registrasi mendaftar untuk forum tadi itu disampaikan satu form itu terkait laporan pengaduan. Jadi silakan masyarakat mau komplain apapun. Nah, ini sebagai bentuk untuk memancing tadi masyarakat supaya aktif, dan nanti yang disampaikan tadi bisa juga diinput oleh Pak Iswandi dan tim dalam lapor. Jadi seperti kita memanfaatkan kanal yang ada tadi betul Pak. Jadi masyarakat senang datang langsung ya, datang langsung ketemu tugas layanan itu nggak ada masalah. Intinya SP4N itu harapannya semua kanal-kanal yang ada, media layanan, mungkin ada call center, itu nanti muaranya semua ke dalam SP4N. Karena itu tadi, nah yang tadi Pak Ilham sampaikan juga, ini berjenjang, diawasi juga sampai pusat. Jadi justru masyarakat harusnya jadi percaya gitu, yakin, main-main, ngobrol yang disampaikan ke SP4N. Nah itu tadi bisa memanfaatkan berbagai cara atau strategi lah. Kita juga pahami forum-forum sosialisasi. Dan itu yang pertama. Kedua, mungkin PR-nya di kami ya tadi bisa sampaikan sebenarnya masih terlalu ribet ya untuk masyarakat yang mungkin di kota-kota besar masih familiar dengan aplikasi. Masyarakat yang masih ingin jangkauan internetnya, kemudian juga belum tahu cara menggunakan aplikasinya. Nah ini memang salah satu upaya yang sedang kami lakukan, khususnya ini PR-nya teman-teman di Kemenkominfo, karena sekarang mereka yang ditugasi terkait infrastruktur pengembangan aplikasinya itu mengupayakan akan mengintegrasikan ke platform khususnya sosmed, misalkan ke Instagram, Facebook. Jadi begitu masyarakat komplain, masukin ya katakan tagar atau di tag lapor, itu otomatis bisa masuk ke dalam sistem dan itu bisa langsung segera ditindaklanjuti. Kemudian juga bisa terintegrasi dengan WA atau SMS. Sementara SMS sudah ada, tapi posisinya memang baru operator smartphone. Nah ini memang jujur saja kita sharing sedikit. Kendalanya kita bisa saja Pak, semua operator bisa jumpa, tapi itu costnya tinggi sekali. Itu sharing dari Kementerian. Pelan-pelan kita step by step kita perbaiki supaya mudah. Kemudian juga banyak terintegrasi dengan platform dari mulai SMS, harapannya ada juga WA, begitu masyarakat WA ke satu nomor otomatis langsung ke lapor. Begitu juga platform medsos.
Saat ini baru Twitter baru terintegrasi dengan Twitter. Ini memang PR kita bersama ya. Harapannya kita dorong bisa melakukan aksi supaya banyak perusahaan lebih mengenal. Kalau bisa Pak Ilham titip juga di seleksi ini ada masyarakat ini supaya buat bahan masyarakat yang memang segera detail dan memang terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan layanan publik dan masyarakat puas. Nah, itu bisa didokumentasikan, bisa supaya nanti di berbagai forum sosialisasi itu bisa disampaikan juga ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Bang El dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza atas closing statementnya, dan alhamdulillah ya kita pada pagi hari ini sudah tentunya mendengarkan juga penjelasan yang cukup detail juga dari kelima narasumber kita, Pak Tiga, juga Bapak Muslim, Ilham, Pak Iswandi, dan juga Pak Syurin. Tentunya apa yang disampaikan oleh kelima narasumber kita ini bisa menjadi semacam referensi ya, dan juga membuat masyarakat ini yang sebelumnya tidak tahu ini menjadi tahu, menjadi mengenal ya terkait SP4N lapor ini, dan juga bisa menggunakan ataupun juga mengoptimalkan ya penggunaan SP4N lapor ini. Dan tentunya di pagi hari ini saya Lilianto yang bertugas sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tetap selalu sehat ya. Tetap semangat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham, Pak Muslim, Bang El, Pak Ifandi.